Halo warga grammar semuanya, kembali lagi di channel kita Camar Cerita Grammar. Kali ini kita berdiskusi tentang if. Ada dua arti if. Apa aja itu? Well, check this out. If yang pertama bisa diartikan dengan jika, atau bisa juga seandainya. Intinya adalah kata yang menunjukkan pengandaian ya. Bisa apabila, jikalau, andai saja, dan seterusnya. Jadi, if itu diartikan pengandaian. Contohnya nih, I will come if you come. Aku akan datang jika kamu datang. Ini arti if yang pertama, warga grammar. Yang kedua, if itu bisa bermakna apakah. Contoh, she asked if you got angry. Dia bertanya, apakah kamu marah? Kalau begitu, bagaimana ya cara membedakan if yang artinya apakah atau if yang artinya jika? Oke, untuk membedakan itu bisa kita kenali dari segi polanya warga grammar. Nah, pola penulisan untuk if yang bermakna jika bisa di tengah, juga bisa di awal. Sebelum if, pastinya ada subject verb dulu, setelah if juga subject verb. Atau nih, kalau mau if-nya di awal juga boleh. Namun harus ada koma yang kita tambahkan teman-teman. If subject verb, koma, baru diikuti subject verb lagi. Contoh nih, I will come to your party if you invite me. Nah, ini pola penulisan pada umumnya. Jadi if-nya di tengah. Kalau mau diganti di awal juga boleh. Tinggal geser aja posisinya warga grammar. If you invite me, I will come to your party. Oke, itu pola penulisan if yang bermakna jika ya. Jadi dia posisinya netral. Boleh di tengah, juga boleh di awal. Namun jangan lupa ketika if kita posisikan di awal, selalu ada koma di tengahnya. Jadi warga grammar silahkan nih prefer yang mana, mau if-nya yang di tengah atau di awal, boleh. Untuk kebutuhan if yang bermakna jika ya. Bagaimana nih dengan if yang artinya apakah? Untuk if yang bermakna apakah, posisinya PW. PW di mana? PW-nya di tengah terus. Itu if yang artinya apakah. Dan sebelum if pasti ada verb. If kali ini yang bermakna apakah juga bisa diganti dengan whether. Contoh nih, saya bertanya apakah dia mengerjakan PR. I asked if she did homework. Atau ditambah or not juga boleh. I asked if she did homework or not. Saya bertanya apakah dia mengerjakan PR atau tidak. Nah, dalam hal ini if boleh kok kita ganti dengan whether. Jadinya I asked whether she did homework or not. Or not-nya boleh ada boleh tidak ya, tergantung kebutuhan warga grammar semuanya. Kadang kalimat yang seperti ini kan juga bisa apakahnya di depan. Apakah dia mengerjakan PR adalah pertanyaan saya. Nah, sayangnya ketika apakah berada di awal, kita nggak boleh tuh pakai if. Harus diganti dengan whether teman-teman. Whether she did homework is my questions. Kali ini tidak bisa. Whether kita ganti dengan if. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya,
If yang bermakna jika, posisinya netral, boleh di tengah, boleh di awal, dengan syarat ada koma ketika if-nya di awal. Sedangkan if yang bermakna apakah selalu di tengah. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan teks bahasa Inggris dimanapun itu, ada if-nya di depan, itu pasti artinya jika. Tidak mungkin yang apakah. Karena untuk yang bermakna apakah, ketika di awal dia harus menggunakan whether, tidak boleh menggunakan if. Oke, itu pembahasan untuk kata if ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk menggunakan if baik dalam bahasa, penulisan, atau daily speaking teman-teman. Kondisi formal maupun informal. Selamat mencoba ya. Nah, barangkali teman-teman butuh informasi khusus online nih. Wah, bisa banget. Langsung aja kontak CP-nya di situ di nomor yang tertera. Sampai jumpa lagi di next pembahasan.